ini saya akan meneruskan tentang khodam di dalam ilmu karomah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Ali Zubaidi Demak. Salam, wakahi sholawati. Sobat-sobatku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal, insya Allah kepada sobat-sobatku dimanapun Anda berada, semoga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas apapun, dan semoga diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala apa yang telah dijalankan untuk kebaikan. Sobat-sobatku dimanapun Anda berada, kali ini saya akan meneruskan tentang khodam di dalam ilmu karomah. Karena saya yang pertama telah menjelaskan tentang khodam parewangan, khodam di dalam ilmu, atau di dalam hizib-hizib, itu adalah ilmu, dan ini adalah khodam di dalam karomah. Karomah pun juga ilmu. Tapi sebelumnya, sobat-sobatku dimanapun Anda berada, karena karomah itu dari kata-kata al-akram, yaitu mulia. Jadi sobat-sobatku, orang yang telah memiliki ilmu karomah itu adalah sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah mendapatkan keberkahan. Tetapi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, jangan terus bergembira saya telah menjalankan atau memiliki ilmu karomah atau ilmu bisa dikatakan yang levelnya menengah ke atas. Karena orang yang memiliki karomah itu insya Allah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu akan menuju kebaikan atau menuju keburukan. Karena apa? Karomah itu ada dua macam, karomah hakiki dan karomah tahakiki. Jadi saya akan menjelaskan tentang yang berhubungan dengan spiritual atau dengan mata batin. Saya tidak menjelaskan tentang tausiah atau maidul hasanah atau ceramah di dalam mengaji tentang hal-hal karomah. Saya akan menjelaskan atau menerangkan sedikit menuju tentang ilmu karomah. Apakah ilmu karomah itu ada khodamnya? Nah, maka dari itu sebenarnya ilmu karomah itu tidak bisa kita miliki kecuali benar-benar atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu karomah itu dengan cara istiqomah. Kita menjalankan sesuatu amalan dengan cara istiqomah. Tetapi khodam yang ada di dalam karomah ini beda dengan khodam parewangan atau khodam ilmu. Tapi kalau khodam parewangan, kalau seumpama orang yang memiliki khodam parewangan atau khodam ilmu untuk dibuat keburukan, itu tidak akan hilang. Tetapi masalah manjur atau tidak, masalah cocok atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Tetapi kalau kita memiliki ilmu karomah, apalagi batin kita bisa melihat hal-hal yang kasat mata, memang jin itu tidak bisa dilihat secara nyata. Tetapi kalau jin itu bermetamorfose atau menyerupai, contohnya di Indonesia banyak seperti kuntilanak, genderuwo, wewe gombel, atau pocong seperti itu. Insya Allah jin bisa dilihat dan dia menyerupai buaya atau kelelawar atau ular atau singa, macan seperti itu insya Allah bisa. Dan sobat-sobatku dimanapun Anda berada, karena di dalam ilmu karomah itu sendiri, itu sebenarnya tidak ada yang namanya khodam, itu tidak ada. Tetapi dengan keistiqomahan kita, contohnya saya asli orang Demak, dan saya menjalankan karomah Wali Songo, atau menjalankan karomah Sunan Kalijogo. Jadi apabila kita sudah menjalankan karomah atau wasilah atau ilmu dari guru kita untuk menuju sesuatu yang berhubungan dengan karomah itu sendiri, seumpama kita sudah melakukan riyadhah,
entah itu puasa, entah itu wirid, entah itu apa. Tetapi setelah kita menjalankan, terus kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu bukan karena ilmu kita atau apa, itu bukan. Itu karena wasilah yang diberikan oleh guru kita dengan keistiqomahan kita, dengan kebaikan hati kita, kejernihan hati kita untuk kebaikan. Untuk kebaikan, insya Allah karomah akan turun. Karena apa? Karomah itu sendiri, contohnya karomah Wali Songo atau karomah Sunan Kalijogo. Sekarang yang bisa di apa itu di yang paling ngetren adalah ilmu leduni atau laduni. Itu adalah katanya dari Sunan Kalijogo. Nah, seperti itu. Kalau ilmu leduni itu tidak ditunjuk-tunjukkan, tetapi untuk kebaikan, insya Allah itu adalah yang namanya karomah hakiki. Hakiki. Tapi kalau memiliki karomah seperti itu, untuk dipertontonkan, untuk dipamerkan, atau untuk apa? Seperti itu namanya karomah tak hakiki. Karena karomah yang hakiki, kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dikatakan kita tidak ingin sombong dan tidak ingin pamer. Tapi kalau karomah tak hakiki untuk keduniawian, kadang untuk bela diri yang namanya laduni atau karomah seperti itu. Nah, itu adalah karomah tak hakiki. Bisa dikatakan kalau untuk kesombongan dunia, bisa dikatakan juga namanya istijraj. Jadi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal, apabila kita sudah menjalankan ilmu karomah sepengetahuan saya, tapi sebelumnya saya kepada sobat-sobatku dimanapun Anda berada, apabila beda pendapat tentang yang namanya ilmu karomah, insya Allah itu biasa. Tetapi ini pengalaman saya dari hal-hal khodam. Jadi ilmu karomah itu tidak ada khodamnya, kecuali kita sudah mendapatkan izin dari Allah, atau ridho dari Allah, atau hidayah dari Allah, taufik dari Allah, atau manuah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita secara melakukan keistiqomahan, insya Allah dengan karomah waliullah, siapa yang kita amalkan, dan nanti akan turun. Entah itu jin korin, entah itu jin asli dari golongan jin atau apa, saya kurang paham. Tetapi diingat, khodam waliullah atau karomah ini, khodam di dalam karomah waliullah ini, insya Allah setinggi apapun khodam di dalam ilmu, atau setinggi apapun khodam parewangan, itu energinya masih besar yang namanya di dalam khodam atau ilmu karomah. Itu yang saya tahu atau yang saya mengerti. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal. Dan apabila kita memiliki ilmu karomah, dan apabila mata kita, batin kita itu sangat tajam, mengetahui hal-hal seperti itu, karena karomah itu untuk kebaikan, kalau kita tujukan untuk keburukan, insya Allah khodam yang di dalam karomah itu sendiri akan menjauh, akan pergi dari kita, dan kita tidak memiliki khodam karomah. Tetapi kalau hati kita sudah kembali bagus lagi, pikiran kita sudah kembali jernih lagi, terus kita secara istiqomah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dengan sendirinya pun akan datang lagi kepada kita. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal, insya Allah dengan pengetahuan sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk pengetahuan sobat-sobatku dimanapun Anda berada, terutama penggemar dari channel Kang Ali Zubedi Demak. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.